kita pada hari ini kita mau ngebahas tentang kasih karunia. Nih saya mau ingetin tema kita selama 2 bulan ini sebenarnya ngomong ini tema besarnya itu ngomongin soal masalah keselamatan, ya, salvation. Yang dibagi dari 2 subtema, justice di bulan November dan grace kasih karunia di bulan Desember. Ya, dan kita pada saat ini mau ngomongin soal masalah kasih karunia. Tapi saya nggak akan bicara banyak mengenai masalah kasih karunia Tuhan yang mengarah ke keselamatan kita. Itu kelihatannya sudah dibahas beberapa kali oleh pembicara-pembicara sebelum saya. Jadi saya nggak akan arah ke arah situ. Tapi kita mungkin pada hari ini kita memandang kasih karunia dari kata aslinya dan bagaimana dampaknya dalam hidup kita gitu ya. Jadi kita arahnya nanti ke situ ya. Jadi kita ngomongin soal masa kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan cuma kita ngelihatnya dari konteks kata aslinya kayak apa sih gitu. Dan sebenarnya maknanya kayak apa dalam hidup kita gitu. Jadi kita hari ini mau ngebahas, ngambil dari 2-3 kata bahasa aslinya tentang masalah kasih karunia dalam perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Nah, lalu kita bahas, nih seru nih kayaknya hari ini gitu ya. Tapi saya mulai dari perjanjian baru dulu karena saya mau banyak nekanin dari perjanjian baru justru ngomongin soal masalah kasih karunia. Jadi oke ya, kita mulai ya. Kasih karunia dalam perjanjian baru ini penekanannya agak sedikit panjang di sini, tapi berharap bahwa khotbah hari ini akan memberkati kita semua ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini, ada di depan nih. Ya, oke. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini ini ayat yang ke-9. Saya kemarin saya masukin 7 sampai 10. Tapi ini ayat yang ke-9 nih. Ayat yang ke-9-nya konteksnya adalah jadi pada waktu itu Paulus itu berdoa kepada Tuhan karena dia punya satu kelemahan, duri dalam daging dia nyebutnya. Mengganggu banget. Dan dia berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam daging ini dicabut gitu. Dan ini jawaban Tuhan ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 ngomongnya, Tuhan menjawab dia ketika Paulus berdoa, Tuhan tolong ini kelemahan ini, duri dalam daging ini cabut gitu. Tuhan bilang enggak, cukup kasih karuniaku bagimu gitu ya. Dan ini yang mau kita bahas sih. Cukup kasih karunia gitu. Ini menarik nih. Ini ayat ini sebenarnya di bulan Oktober kemarin sempat saya pakai untuk khotbah ngomongin soal masalah kelemahan. Ini agak berhubungan dengan yang bulan Oktober kemarin. Jadi saya saranin nanti setelah ini lihat di YouTube-nya ya. YouTube di Oktober minggu terakhir ngomongin soal masalah weakness. Saya khotbahin itu ayatnya sama diambil dari 2 Korintus ini. Ini buat jadi lebih lengkap aja. Ini melengkapi dari ayat yang kita bahas pada hari ini. Nih ya, penekanannya kita bagi ayatnya ya. Di sini mulai dari cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini ayatnya menarik nih dan saya mau fokus di ayat yang ini. Cukup kasih karuniaku bagimu. Ini kata-kata Tuhan ya. Ngomongin cukup kasih karuniaku bagimu. Kata kasih karunia itu bahasa Yunani aslinya itu charis. Sebenarnya kata ini umum dipakai di orang-orang Yunani dulu gitu ya. Ini dari bahasa Yunani, charis. Bahasa Ibraninya itu ken. Ya. Jadi artinya mirip sama. Jadi itu umum dipakai untuk menggambarkan 2 hal. Charis itu dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang cakep gitu. Jadi misalnya andai kata ngelihat satu lukisan yang bagus banget ya, orang nyebutnya lukisan itu charis gitu. Jadi itu biasa dipakai untuk yang kayak gitu. Itu satu ya, pengertian kata charis ini umum dipakai ya. Itu sesuatu yang indah, sesuatu yang mempesona, sesuatu yang cakep. Itu charis. Tapi ada pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua itu charis itu dipakai untuk orang memberikan bantuan, orang dermawan, ngasih bantuan kepada orang lain, yang dimana orang yang terima bantuan itu nggak sanggup balikin. Itu juga charis. Jadi kalau andai kata saya nih misalnya ya, saya lagi jalan tuh saya ngelihat, ada orang yang misalnya butuh bantuan di pinggir jalan tunawisma gitu ya.
Lalu saya kasih, nggak punya rumah, lalu saya kasih makanan. Pak belum makan ya, nih saya bawain makanan untuk Bapak. Ya, berdoa supaya Bapak bisa makan enak hari ini gitu ya, ini dari Tuhan melalui saya, jangan lihat saya ya. Lalu saya kasih makanan, nah itu kalau orang lihat tuh tindakan saya itu namanya haris ya. Jadi nangkep ya, ini suatu hal yang biasa untuk dipakai, katanya bisa dipakai. Jadi satu menggambarkan keindahan, satu lagi ngomongin soal masalah tindakan dermawan gitu ya, itu haris tuh ya. Tapi lucu ya orang Yunani dulu ya, bisa begitu ya kata ya, walaupun punya dua makna yang beda, tetapi kalau saya ngelihatnya sebagai satu hal yang menarik bagaimana mereka menggambarkan satu tindakan dermawan, satu tindakan kasih memberi kepada orang yang gak sanggup balikin sebagai sesuatu yang sangat indah. Karena kan katanya sama kan, untuk menggambarkan keindahan kan. Jadi orang yang memberi itu sebenarnya sesuatu yang indah sebenarnya. Sesuatu yang mempesona, itu haris. Nah, ketika dikenakan kepada Tuhan, maknanya juga sama jadinya. Jadi kalau kita ngomongin soal masalah kasih karunia Tuhan, itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan yang bukan karena kita loh. Kita nggak layak buat dapetin itu gitu. Tapi Tuhan toh memberikan itu. Gitu. Itu haris ya. Nih kalau tadi dibilang dermawan tuh, saya tadi ngasih ke orang miskin, karena kalau dalam posisi Tuhan kita yang jadi orang miskinnya gitu. Kita nggak sanggup ngebalikin apa yang dikasih ke kita. Dan kayaknya nggak layak untuk ngedapetin itu sebenarnya. Toh Tuhan tetap kasih kok gitu. Itu namanya haris. Kalau dikenain ke Tuhan ya. Dan jujur ya, dalam kehidupan kita banyak nerima yang kayak begini. Haris ini. Banyak bentuknya. Saya mungkin kalau andai kata, nih saya nggak di live ya. Kalau di live mungkin saya tanyain kesaksian satu-satu gitu. Apa sih yang Tuhan pernah perbuat dalam hidupmu yang kamu tahu kayaknya saya nggak layak loh buat terima itu. Banyak pasti. Dan saya juga pernah ceritain di mimbar ini beberapa kesaksian yang jujur saya ngeliat pertolongan Tuhan tuh aneh dan aneh banget deh. Saya kok ceritain ke orang-orang gitu ya, orang-orang bisa bingung mesti. Kok bisa begitu ya? Iya bener, aneh deh pokoknya gitu. Susah aja dijabarinya dengan kok bisa begitu ya gitu. Saya juga nggak ngerti gitu. Kalau dijabar dari hal yang sangat sederhana sampai hal-hal yang sifatnya gila, bisa begitu ya gitu. Dan saya yakin semua saudara punya. Dan yang sederhana misalnya ini, dan yang sederhana gitu. Saya pernah ulang tahun, saya pernah ceritain di mimbar, saya ceritain lagi deh ya. Mudah-mudahan saudara nggak bosan. Saya pernah ulang tahun anniversary ya, saya sama istri, yuk kita makan yuk yuk anniversary kita makan di restoran. Sesekali ya, makan di restoran, oke, yuk kita mau bayar, selesai, tiba-tiba di WA saya masuk, Pastor Daniel, happy anniversary ya, ini berkat Tuhan buat Pastor Daniel. Lihat ada jumlah segitu. Saya nyampe kasir, berapa ya? Tahu nggak saudara yang dikasih pas sama yang diminta di kasir? Jumlahnya sama. Sampai saya lihat-lihatan sama istri saya, Tuhan lagi traktir kita hari ini. Dia bilang, tuh anniversary itu. Itu satu hal simpel ya kelihatannya ya, tapi itu bisa begitu ya gitu. Ya. Ini banyak hal yang lain yang model-modelnya mirip-mirip kayak model kayak begini nih gitu. Itu haris tuh. Kasih karunia Tuhan yang kita tuh, aneh ya Tuhan ya gitu ya. Kok begitu ya gitu. Iya. Sesuatu yang memang kita kayaknya nggak layak. Ini pemeliharaan Tuhan, mulai terus dari kesempatan yang baru. Saudara pernah dikasih kesempatan kedua nggak gitu? Melakukan satu kesalahan yang fatal banget gitu misalnya. Lalu tiba-tiba saudara dapat angin baru gitu. Seakan-akan ini kesempatan kamu yang baru loh. Itu juga haris tuh ya. Jadi ngomongin soal kasih karunia sebenarnya Tuhan tuh ngasih kita kasih karunia juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak cuma ngomongin soal masalah keselamatan nih, tetapi ada hal yang Tuhan lakukan yang sebenarnya kita nggak layak menerima itu gitu. Apa yang kita buat ke Tuhan sampai Tuhan ngasihnya kayak gitu. Itu haris ya. Ini gambaran haris dulu ya. Nah kita masuk nih ke ayatnya.
Tadi kan dibilang di ayat itu, di ayat yang tadi kita baca, bahwa Tuhan bilang kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Gitu. Jujur ya, saya salah paham memahami, bertahun-tahun malah, saya salah paham memahami kata ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, saya salah paham memahami ini. Saya pikir Tuhan itu membatasi kasih karunia-Nya ketika Paulus meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong dong cabut kelemahan itu dari saya. Ini membuat saya menderita gitu lah bilang. Paulus bilang, Tuhan tolong cabut itu gitu. Tapi Tuhan bilang kepada Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Di pemahaman saya nih ya, ini saya lah ya, di otak saya nih, Tuhan tuh membatasi kasih karunia. Untuk itu nggak ada kasih karunia buat kamu. Untuk yang lain oke ada, tapi untuk kelemahan itu nggak ada kasih karunia. Itu yang ada di otak saya. Tapi kayaknya saya keliru memahami ayat ini gitu. Pas lagi ngerenung-renungin, nggak begitu kayaknya. Karena kata yang dipakai, kata cukup, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, itu kata Yunani arke, itu artinya memadai loh sebenarnya. Jadi benar cukup, satu. Yang kedua itu memadai. Yang ketiga itu mendatangkan kepuasan gitu. Itu. Jadi kalau andai kata saya robah kata cukup nih, supaya perspektifnya berubah nih ya. Sudut pandang saya ngelihat ayat ini berubah. Nih ya. Ini saya nggak tahu nih saudara memahami kayak gimana ya, tapi ini saya cerita tentang saya nih. Itu Tuhan ngomongnya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebenarnya bisa diganti dengan kata, enggak, kasih karuniaku memadai kok buat kamu. Itu loh maknanya. Saya jelasin dengan kesaksian ya, gini ya. Ini ada satu kesaksian, ini supaya lebih jelas lagi nih ya, nanti kita terusin pembahasannya. Ada satu kesaksian, ini sebenarnya kesaksiannya bentuknya itu kata-kata, cuma saya robah dalam bentuk video. Jadi mohon maaf kalau andai kata rada kasar dikit videonya, masih amatiran nih ya. Tapi enggaknya saudara nangkep maksud maknanya dari kesaksian ini, supaya bisa lebih dipahami daripada saya muncul bentuknya kata-kata gitu ya. Jadi bisa minta tolong diputer nggak ya videonya ya, ada nggak ya? Jadi saudara lihat ya. Cerita tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Namun pertolongannya datang tidak dalam bentuk yang biasa orang pikirkan. Saya terlilit hutang yang besar, dan kalau kita terlilit hutang, jelas yang paling kita butuhkan adalah uang. Oleh karena itu, setiap kali saya berdoa, saya meminta dengan sangat kepada Tuhan dengan penuh keputusasaan, memaksa Tuhan untuk memberi saya uang, dan uang. Pokoknya hanya uang yang bisa menyelamatkan kekacauan saya saat ini. Tolong saya Tuhan. Tuhan lihatkan semua orang sudah menyerbu saya menagih hutang. Tapi Tuhan bilang, anakku kamu gak butuh uang, kamu butuh aku. Terbukti semua yang saya kerjakan tidak ada satupun yang berhasil. Semua jalan dan semua penjuru tertutup. Lalu hari-hari berlalu, saya perhatikan Tuhan membawa saya mengenal jalan-jalannya, tetapi tidak memberikan kepada saya uang. Tuhan memberikan kepada saya kekuatan untuk menghadapi penagih hutang. Hingga suatu hari saya terheran-heran karena si penagih justru yang membayar cicilan saya. Rumah saya pernah disegel oleh bank, namun 2 hari kemudian segel tersebut dicopot dan saya malah mendapat keringanan angsuran. Lama saya baru sadar bahwa Tuhan sedang menggeser posisi uang dalam hidup saya. Tuhan maju perlahan dan menggantikan posisi uang dengan dirinya. Kalau teman-teman bertanya, mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya dengan memberikan uang? Nampaknya Tuhan ingin mengajarkan saya bahwa uang tidak menyelamatkan, tapi tangan Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Nangkap ya maksudnya kesaksiannya ya. Apa hubungannya dengan kasih karunia? Seringkali kita salah menafsir kasih karunia Tuhan dalam bentuk jawaban doa nih. Karena gini ya, karena Tuhan tuh seringkali bisa jadi, saya ralat katanya. Tuhan tuh bisa jadi menjawab doa kita bukan dari apa yang keluar dari mulut. Tapi sebenarnya dari apa yang kita butuhin dalam hati. Karena biasanya apa yang keluar dari mulut kita itu adalah penafsiran kita terhadap apa yang seharusnya dijawaban atas doa kita. Tuh, bingung gak nih? Kata-kata saya membingungkan nih. Saya juga bingung pas ngomongnya. Karena seringkali yang keluar dari mulut itu adalah penafsiran kita atas jawaban doa kita. Contoh. Doa yang tadi ya Kak. Dia itu terlilit hutang. Menurut saudara,
yang paling dibutuhin adalah duit. Karena dia pikir yang dibutuhin duit, maka doanya adalah minta uang. Betul kan? Tapi itu kan interpretasi kita terhadap jawaban doa itu, terhadap permasalahan itu. Dan lucunya Tuhan gak jawab ngasih uang loh. Contoh Paulus ya, balik contoh Paulus ya. Paulus mengalami sesuatu dan dia merasa bahwa dia lemah tuh, menderita dia. Maka doa dia adalah, Tuhan cabut itu. Karena itu bikin saya menderita. Itu kan doanya kan, make sense kan. Tapi Tuhan bilang, bukan itu jawabannya. Saudara lihat bahwa seringkali apa yang kita omongin dari mulut kita ketika kita berdoa, itu adalah pemikiran kita tentang bagaimana seharusnya Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab permasalahan saya. Yang itu yang kita doain. Padahal sebenarnya bisa jadi Tuhan nggak bilang jawabannya sebenarnya bukan itu. Gitu. Nyambung ya? Tahu nggak nih? Dan dalam kasusnya yang berhutang tadi, Tuhan ngejawabnya bukan dengan ngasih uang loh. Tapi dengan cara-cara yang lain gitu. Dan dalam kasus Paulus, Tuhan bilang kamu keliru. Kelemahan itu ada justru karena saya ingin kamu ngelihat sesuatu. Ini penawaran saya terhadap penafsiran tadi 2 Korintus 12. Bagaimana kalau kelemahannya yang dialami sama Paulus, itu sebenarnya diizinkan Tuhan sebagai bagian dari kasih karunia-Nya. Bagaimana kalau kelemahan itu ada, justru bagian dari kasih karunia, bukan di luar dari kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Karena ketika Tuhan menjawab Paulus yang meminta, Tuhan tolong dong kelemahan ini dicabut gitu. Tuhan justru ngomong, kamu keliru. Justru dalam kelemahan itu kuasaku jadi sempurna. Bagaimana kalau andai kata Tuhan mengizinkan memang hal-hal yang membuat Paulus menderita itu ada dalam kehidupan Paulus. Karena Tuhan tahu yang paling dibutuhin dalam kehidupan Paulus pada saat itu untuk membuat kuasa Tuhan menjadi sempurna justru adalah kelemahan itu. Ada alasan loh kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ada alasan loh, kalau dari kesaksian yang tadi ya, kenapa Tuhan gak ngasih duit gitu buat orang yang berhutang. Itu. Ada alasan loh, kenapa Tuhan melakukan sesuatu dan mengizinkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena bisa jadi Tuhan tuh lebih tahu di mana meletakkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita daripada kita sendiri. Itulah kenapa saudara, apa yang sedang saudara doakan pada saat ini? Apakah kita lagi bergumul pada saat ini? Bisa jadi ya. Ini bisa jadi nih. Doanya itu udah dijawab di depan mata kita. Cuma masalahnya, jawaban doanya gak sesuai dengan apa yang kita doain keluar dari mulut kita, masalahnya. Itu loh, makanya Tuhan bilang, sebenarnya kasih karuniaku itu memadai buat kamu. Bisa jadi jawaban doa kita, jawaban atas pergumulan kita udah Tuhan kasih. Tapi permasalahannya bentuknya gak seperti apa yang kita pikirin. Dan butuh waktu untuk memahami, oh ternyata ini loh jawaban doanya. Saudara, dari kesaksian yang tadi itu, ketika Tuhan gak ngasih dia uang, dia butuh waktu untuk memahami bahwa ternyata Tuhan itu mau menggeser posisi uang dalam kehidupan saya dengan dia loh. Dia baru sadar belakangan. Oh ternyata benar ya. Tuhan ngasih pertolongan dalam bentuk yang beda. Kayak pas lagi ada penagih hutang, saya dikasih kekuatan ngadepin penagih hutang itu. Yang lucunya, kenapa jadi penagih itu yang bayar cicilan saya ya? Gitu. Bukan uangnya loh, Tuhan gak ngasih cash. Terus ketika rumahnya disegel sama bank, kok
kenapa 2 hari kemudian banknya malah ngasih keringanan angsuran ya? Gitu. Kan gak selalu uang kan. Tapi orang itu baru sadar bahwa jawaban Tuhan itu bisa jadi berbeda dengan apa yang saya doain. Itu bentuk kasih karunia loh. Tuhan tahu persis sebenarnya apa yang kita butuhin. Dan yang kita butuhin bisa jadi bukan yang keluar dari mulut kita ketika kita berdoa. Dan ketika kita meminta. Saya sendiri pernah mengalami hal yang model kayak gitu dalam kehidupan saya. Saya baru sadarnya belakangan. Pada saat saya ngalamin, Tuhan kok gini banget sih gitu. Tapi setelah dengan berjalannya waktu, saya baru sadar loh. Yang Tuhan kasih itu yang paling baik. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan sorry saya minta maaf. Untung Tuhan pada saat itu gak ngejawab doa saya. Saya gak kebayang tuh kalau andai kata pada saat itu Tuhan ngejawab doa saya. Karena yang Tuhan kasih sekarang, ini lebih baik daripada yang dulu saya minta. Unik kan? Tuhan tahu. Jadi bagaimana kalau justru kelemahan kita, kalau dalam konteksnya Paulus ya, dan bisa jadi dalam konteks kita juga. Bagaimana kalau andai kata apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya justru adalah satu bentuk kasih karunia Tuhan juga. Walaupun kita pandang itu sebagai satu yang menyakitkan atau membuat kita lemah dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bisa jadi Tuhan punya maksud tersendiri loh atas itu. Jadi kalau dalam 2 Korintus tadi itu, kelemahan itu kesempatan Allah untuk menunjukkan kekuatannya dalam kehidupan seorang. Dari kelemahan itu, kita bisa ngelihat Tuhan loh. Oleh karena itu gini ya, jangan menghakimi orang karena kelemahannya. Karena bisa jadi Tuhan mengizinkan kelemahan itu ada dalam kehidupan orang supaya dia bisa ngelihat dan mengalami Tuhan. Ketika memahami hal ini, ketika Paulus tahu jawaban Tuhan atas permintaan doa dia bahwa cukup kasih karuniaku bagimu, itu jawaban Tuhan kan. Dengan kata lain Tuhan ngomong, sebenarnya kasih karunia yang saya kasih buat kamu itu memadai kok. Itu bisa membuat kamu puas sebenarnya. Itu jawaban Tuhan sebetulnya. Ketika dia tahu bahwa, ketika Paulus menyadari bahwa oh ternyata saya salah dalam memandang kasih karunia-Nya Tuhan ya. Dia akhirnya kan ngomong begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia ngelihat permasalahan itu, dia lihat kelemahan itu dari kacamata yang beda. Sebelumnya ketika dia berdoa dan ketika dia belum dapat jawaban Tuhan, dia memandang itu sebagai satu hal yang membuat dia itu kesel banget gitu ya. Menyakitkan buat saya gitu ya. Dia memandang dari sisi itu dan dia minta Tuhan cabut dong itu dong. Gitu ya. Tapi ketika dia mendengar jawaban Tuhan bahwa itu bisa jadi adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Dan bahwa kelemahan itu akan membuat kuasa Tuhan jadi sempurna. Dan itu adalah sebenarnya yang bisa jadi dia butuhin dalam hidup dia. Lihat tuh ya perbedaannya ya. Dia akhirnya ngomong gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. 2 perbedaan yang beda banget. Pemahaman, mengerti, memahami, bahwa bisa jadi bahwa itu adalah jawaban atas doa saya malah. Itu malah membuat saya menjadi lebih sempurna malah. Bisa jadi kelemahan, bisa jadi kekurangan, bisa jadi apa yang kita alami itu bagian dari kasih karunia Tuhan malah. Bisa jadi jawaban doa kita udah di depan mata kita, cuma kita gak ngelihat aja. Rumit ya kayaknya hari ini ya. Saya ngelihat saudara tegang bener kayaknya ya jadinya ya. Rumit kah? Ya. Jadi itu kasih karunia ya dalam perjanjian baru ya. Saya agak cepetin ya, saudara ya. Saya ini loh, nggak nyangka saya udah setengah jam loh ngomong depan saudara ini. Yang kedua kasih karunia dalam perjanjian lama ya. 10 menit lagi deh ya, 5-10 menit. Saya agak cepat yang di sini memang, karena penekanan saya tadi yang di perjanjian baru. Ratapan 3 ayat 22-23, ini ada satu hal yang menarik juga. Ini kalau tadi perjanjian baru,
kita ketemu dengan kata haris. Sebenarnya yang sepadan dengan kata haris di Perjanjian Baru itu tadi kata, saya jadi lupa lagi. Kata ken ya di Perjanjian Lama, sebenarnya itu yang selaras dengan kata haris di Perjanjian Baru. Tapi di Perjanjian Baru ada kata yang lain juga diterjemahkan sebagai kasih karunia, dan ini yang di Perjanjian Lama ada kata yang sama seperti kata ken yang diterjemahkan juga dalam perjanjian, kok saya jadi riwet nih. Ada kata Perjanjian Lama lain yang diterjemahkan juga sebagai kasih karunia. Kata yang diterjemahkan itu kata raham. Kalau ini menarik nih, ini katanya cukup menarik nih ya. Ratapan 3 ayat 22-23 ngomong kayak begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, keset. Kasih setia itu kata aslinya keset. Ingat aja kesetan gitu deh ya, itu keset. Keset itu kasih setia ya. Tak habis-habisnya rahmatnya, rahamim. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ini yang kata yang mau kita sorot itu rahamim. Kata rahamim itu jamak. Kata tunggalnya raham. Kata raham itu artinya belas kasihan, menyayangi. Itu kata raham. Tapi tahu gak saudara, kata raham itu sebenarnya adalah kata yang melahirkan kata rahim. Kata rahim ibu, itu disadur dari bahasa Arab. Ini kita ngomongin ya dalam berapa bulan lalu ya ketika kita ngomongin soal masalah sedekah, gitu ya. Bahwa kata sedekah ini bahasa Arab dengan bahasa Aram dengan bahasa Ibrani itu serumpun. Jadi kata-katanya ada yang mirip kayak kita dengan orang Malaysia gitu. Kata sedekah dengan kata sadakohnya bahasa Ibrani sama, artinya memberi, cuma beda penekanan. Kalau kata sadakoh nih yang bulan lalu ya, itu memberi karena keadilan Tuhan, ya, membawakan keadilan Tuhan, memberi, sama-sama memberi, tapi beda teologis. Gitu. Nih raham itu sama kayak rahim ibu. Makanya kalau bahasa Arab itu kalau saudara Bismillahirrohmanirrohim tuh ya rohim, itu raham bahasa Ibrani. Artinya apa? Penyayang. Tetapi kan aneh ya, kata penyayang itu kata yang dipakai itu rahim ibu. Sama katanya. Simbol apa itu? Ketika Tuhan bilang, saya memberikan kepada kamu kasih karunia. Itu Tuhan samain dirinya sama kayak ibu, kasih ibu kepada anak. Yang ada kalanya gak hitung-hitungan. Bukan ada kalanya, sering kali ya kok ada kalanya. Yang sering kali gak hitung-hitungan. Saudara ibu-ibu saya ngerti ya, gak semua ibu ideal saya tahu. Tapi yang normal nih, apa saudara hitung-hitungan sama anak gitu. Pas lagi ngelahirin anak gitu ya, itu anak kan kagak tahu diri, iya gak ya? Iya nih, malam-malam dia kan bangun, kita dia mau tidur dia bangun. Giliran kita bangun dia tidur, kebalik. Giliran kita mau tidur dia bangun, semalaman tuh ya. Iya ya, ini apalagi anak bayi kan nih. Kadang-kadang kayak, saya dulu bikin perjanjian sama anak saya sih lagi dalam kandungan sebenarnya. Saya ngomong kalau lo mau lahir, awas lo ya, ntar kalau malam tuh tidur. Karena udah ngedengar orang gitu pas lagi lahiran itu katanya waktu tuh berubah gitu. Nah, ya, jadi kita tuh malam tuh bisa terjaga karena dia bangun gitu pas lagi malam gitu. Kejadian sih sama si Ray itu ya selama beberapa waktu. Tapi apakah hitung-hitungan ibu gitu? Ini malam ini besok lo mesti bayar malam ini. Emang gitu? Enggak kan? Itu rahim tuh, rakam itu. Itu kasih setia Tuhan tuh, Tuhan menggambarkan dirinya modelnya kayak gitu. Nah, ini uniknya lagi ya. Jadi saudara bayangin ya, kalau Tuhan mencintai saya, itu seperti kasih ibu kepada anak. Dan saudara itu anaknya. Perjuangan ibu untuk anak
belas kasihannya dan protektifnya sama anak, itu kasih setia, itu kasih karunia Tuhan. Nah, uniknya kata raham itu seringkali nyambung sama kata keset yang tadi di ratapan 3, kasih setia. Kata keset itu sebenarnya ngabarin soal masalah perjanjian. Jadi Tuhan mencintai karena ada perjanjian. Kesetiaan terhadap perjanjian. Itu kata keset ya. Jadi cuma gini. Walaupun kita nggak memenuhi perjanjian, Tuhan tetap setia kepada perjanjian. Itu istilah kasih setia tuh modelnya kayak gitu. Jadi gini. Kamu nggak layak untuk menerima itu, tetapi karena kamu ada dalam perjanjian dengan aku gitu kalau kata Tuhan. Saya akan tetap memenuhi kewajiban saya. Itu kata keset. Disimpulin deh ya, rumit-rumit nih ya, ngomongin bahasa ini. Dalam perjanjian lama, kasih karunia Tuhan itu ada karena ada perjanjian antara Allah dengan umatnya. Dan bentuk kasih karunianya itu gak hitung-hitungan, seperti kasih ibu kepada anak. Itu dia itu. Dalam kehidupan sehari-hari jadi gimana? Saudara tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Berkali-kali kita gagal, iya. Berkali-kali kita gak memenuhi, gak sesuai dengan standarnya Tuhan, iya. Kita berdosa, iya. Jatuh, iya. Tapi ingat, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang raham katanya. Rahim. Dia itu penyayang, dia itu penyabar. Dan apabila kita adalah umatnya, dia akan memegang perjanjian itu. Kasih setia Tuhan. Itu kasih setia dalam perjanjian lama. Jadi kita sekarang ngelihat kasih karunia dalam 2 aspek ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian baru ingat tadi Haris ya. Kita gak layak tapi kita terima. Tapi ingat, ada kalanya kasih karunia itu Tuhan taruh di tempat-tempat yang dia tahu betul kita butuhin itu. Bukan mau-mau kita loh ya. Tapi dia tahu. Dan kasih karunianya itu cukup memadai, memuaskan kita. Yang kedua, kalau dari perjanjian lama, kasih karunia Tuhan itu seperti kasih seorang ibu yang ada di dalam satu perjanjian dengan kita umatnya. Itu ya. Oke, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita mau tutup renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari tutup mata saudara dan pada saat ini saya mau kita merenung sama-sama gitu ya. Kan setelah firman Tuhan itu saat yang paling enak kan nih buat introspeksi diri gitu. Pada saat ini apakah ada dari antara kita yang ngerasa bahwa saya adalah orang yang gak berhasil dan orang yang gagal? Apakah saat ini ada dari antara kita yang ngerasa bahwa kayaknya semua yang saya lakukan gak berhasil? Apakah ada di antara saudara yang pada saat ini ngerasa bahwa kayaknya Tuhan itu jauh dari saya? Dan apakah ada di antara kita yang pada saat ini yang lagi ngeraguin kasihnya Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kalau andai kata ada, pada saat ini percaya deh bahwa Tuhan itu kasih seorang ibu. Dan Tuhan bilang bahwa kasih karuniaku kepadamu itu memadai. Bahkan di tengah-tengah kelemahan bisa jadi bahwa kelemahan itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Kalau andai kata pada saat ini saudara ngerasa Tuhan, aku kok ngerasa ditinggalin sama Tuhan. Aku kok ngerasa bahwa doa-doa aku gak terjawab ya. Aku kok ngerasa bahwa Tuhan itu jauh gitu. Aku kok ngerasa bahwa Tuhan tuh gak care. Percaya deh bahwa Tuhan itu care. Dan Tuhan itu peduli.
Hanya ada kalanya kita mungkin bisa jadi salah memahami makna kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Bisa jadi cara Tuhan bekerja itu gak seperti apa yang kita pikirin gitu. Bisa jadi cara Tuhan berkarya dan menjawab doa kita gak seperti apa yang kita bayangkan. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa kasih karunia-Nya itu memadai. Kasih karunia itu memadai. Kasih karunia Tuhan itu cukup. Kasih karunia Tuhan itu pas. Kasih karunia Tuhan itu bisa mendatangkan kepuasan di dalam kehidupan kita. Tuhan gak membatasi kasih karunia-Nya kok. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Kalau ada di antara saudara yang pada saat ini mau bilang sama Tuhan, Tuhan, sorry. Mungkin saya salah memandang Tuhan. Mungkin saya keliru di dalam memahami Tuhan. Mungkin saya ngerasa bahwa saya salah di dalam memahami bahwa Engkau adalah yang berkarya dalam hidup saya. Saat ini adalah saat yang tepat untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tunjukkanlah dirimu kepada diriku. Tunjukkanlah dirimu kepada diriku sehingga aku dapat memahami Engkau dengan lebih lagi. Kalau andai kata di antara saudara yang pada saat ini ngerasa bahwa Tuhan jauh juga, inilah saat yang paling baik bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau dekat sama Tuhan. Aku gak mau salah sangka sama Tuhan. Aku gak mau salah paham tentang Tuhan. Aku gak mau meragukan Tuhan dalam hidupku. Berdoa sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, iya ada kalanya aku salah. Ada kalanya bisa jadi aku juga salah ngerti. Tapi kau mau tetap jalan sama-sama dengan Tuhan. Berdoa sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, terima kasih atas kesetiaan-Mu di dalam hidupanku. Terima kasih karena aku tahu bahwa Engkau adalah yang sangat baik dalam hidupku. Terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih atas kesetiaan-Mu, terima kasih atas segala sesuatu yang telah Kau kerjakan dalam hidupku. Bilang sama Tuhan, Tuhan, thank you. Terima kasih, aku gak layak buat terima ini sebenarnya. Semua yang Kau kerjakan dalam hidupku gak layak. Tapi toh Engkau berikan juga gitu. Semua pertolongan, semua kesembuhan, semua berkat, semua yang aku alami dalam hidupku. Ya Bapa surga, aku gak layak, tapi toh kasih setiamu nyata dalam hidupku. Kalau pada saat ini saudara ingin berbincang-bincang sama Tuhan, ungkapan hati saudara kepada Tuhan, go ahead, silakan. Berdoa sama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, silakan. Bapa surga, Engkau lihat hati anak-Mu ya Tuhan, hati para hamba-Mu ya Tuhan. Engkau lihat bahwa kerinduan hati kami semua, kami rindu dekat sama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa surgawi atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ada kalanya benar kami gak memahami jalan-jalan Tuhan. Kami gak ngerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau adalah Allah yang setia. Satu hal yang ingin kami pegang di dalam kehidupan kami adalah kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi dan mencintai kami. Satu hal yang kami pegang dalam kehidupan kami tahu bahwa Engkau adalah Immanuel. Ada saatnya kami akan memahami bahwa apa yang telah Kau kerjakan itu adalah pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami jalan-jalan-Mu.
Ajar kami berjalan di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang sangat baik dan Engkau adalah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Bersyukur atas kemurahan-Mu sekali lagi. Dan bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.